Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya pada tutorial Linux server, di mana kita akan melakukan implementasi konfigurasi monitoring ya menggunakan Kakti. Di sini kita menggunakan Kakti dan kita akan melakukan monitoring terhadap dua buah router MikroTik yang kita miliki ya. Untuk MikroTik yang kita gunakan adalah MikroTik versi 6.33 yang kita jalankan pada mesin virtual. Ini mesinnya sudah jalan. Sebelumnya kita pastikan bahwa kedua MikroTik dapat saling terhubung dan dapat terhubung ke Linux servernya ya. Kalau kita coba ping ke 0.2, kalau IP address dari MikroTik ini adalah IP address-nya adalah 192.168.0.1 ya. Jadi kalau kita ping ke 0.1, 0.2 dan 0.3 itu harusnya sudah terhubung. Jadi MikroTik yang satu ini sudah bisa terhubung ke MikroTik 2 dan bisa terhubung ke server monitoring ya. Sama halnya dengan MikroTik 2 yang kita gunakan, harusnya bisa ping ke 0.1 dan bisa ping ke 0.3 karena MikroTik yang kita gunakan ini menggunakan IP address 0.2/27. Untuk itu kita bisa langsung saja melakukan proses konfigurasi untuk SNMP ya. Untuk SNMP di masing-masing perangkat, caranya masuk ke menu IP, kita masuk ke SNMP. Di sini kita bisa centang enable. Di sini untuk trap versionnya kita pilih trap version 2 karena kita menggunakan SNMP versi 2. Kita apply. Di sini kita ubah aksesnya, ada read access sama write access. Konfigurasi untuk SNMP yang pertama sudah selesai. Selanjutnya kita pindah ke SNMP yang kedua. IP SNMP kita aktifkan. Di sini kita pilih trap community-nya public, versionnya version 2 ya. Kita apply. Kedua SNMP pada MikroTik sudah aktif dan selanjutnya kita cukup menambahkan masing-masing device ini ke dalam Kakti server. Caranya kita pilih create device. Setelah kita pilih create device, kita akan menambahkan device yang baru ya. Device yang baru, di sini kita bisa cause action. Kita pilih add, di sini kita pilih add. Di sini description, misalnya kita tentukan description-nya MikroTik 1. Hostname-nya atau IP address-nya adalah 192.168.0.1. Location-nya non. Di sini untuk perangkatnya device site association-nya edge. Device template-nya kita pilih network SNMP device saja. Selanjutnya pada bagian version kita pilih 2. Selanjutnya kita pilih create. Operation was successful. Detail all below. Proses pembuatan SNMP-nya untuk MikroTik 1 sudah berhasil. Selanjutnya kita buat grab untuk device ini ya. Jadi kita buat device grab-nya. Caranya klik tombol device grab. Selanjutnya kita akan menambahkan fitur yang ingin kita monitoring. Misalnya prosesnya. Di sini kita bisa pilih grab-nya. Kita pilih proses ya, proses yang sedang berjalan. Di sini sudah dimonitoring secara otomatis beberapa port ya, hampir seluruh port sudah dimonitoring. Begitu juga dengan penggunaan memorinya dan sistem disknya. Kita cukup menambahkan ping latensinya ya. Setelah itu kita bisa langsung klik tombol
create. Oke. Kita pilih warnanya, penggunaan warnanya. Oke, kita pilih create. Oke, dan proses pembuatan grafik ya, grafik untuk perangkat kita yang pertama sudah berhasil. Selanjutnya kita buat untuk device yang baru lagi. Di sini kita gunakan MikroTik. Kita gunakan MikroTik 2. IP address-nya adalah 192.168.0.2. Kita pilih perangkatnya Net SNMP device. Setelah itu kita coba langsung create ya. Kita langsung create. Dan harusnya kita sudah berhasil membuat server SNMP-nya untuk MikroTik 2 ya. Oke, setelah itu kita akan buat grafik ya, grafik untuk device ini. Kita create grafiknya. Sama, untuk grafik yang akan kita tambahkan adalah ping latency. Dan di sini kita bisa centang seluruh fitur yang kita butuhkan ya. Yang kita butuhkan. Kita bisa centang seluruh port dan lain sebagainya. Oke. Kita pilih create. Oke, kita pilih create di sini. Oke, dan kedua MikroTik ya. Kedua MikroTik sudah berhasil kita konfigurasi untuk proses monitoringnya. Kita bisa langsung lihat pada menu log ya. Kita bisa menu log. Oke. Kita bisa langsung ke menu grab ya. Grafiknya. MikroTik. Oke, kita coba cek pada previewnya. Oke, untuk saat ini, oke, ini sudah kelihatan grafik untuk MikroTik 1 ya. Grafik untuk MikroTik 1, penggunaan memori, latency usage, dan traffic untuk masing-masing port ya. Oke, untuk bisa melihat tampilan interface, kita akan coba langsung melakukan proses bandwidth test ya. Bandwidth test, kita masuk ke tool, BitTest servernya kita enable. Oke, kita pastikan BitTest servernya enable. Dan kita akan coba untuk melakukan proses bandwidth test antara router ya. Yang sini kita arahkan ke 0.2. Dan yang di sini kita arahkan ke 0.1. Oke, kita gunakan direction-nya bot ya. Selanjutnya kita login menggunakan username admin. Kita coba langsung lakukan proses BitTest-nya. Kita start. Oke, sudah connect. Oke, sudah connect. Dan kita bisa lihat ya, kita bisa lihat secara signifikan traffic ya, traffic pada interface ya. Oke, ini ada CPU untuk MikroTik 2, CPU utilization. Oke, sini ada grafik untuk interface-nya. Oke, di sini kita bisa pilih ya, ketika kita ingin melakukan monitoring perangkat atau device apa. Misalnya kita ingin fokus monitoring device MikroTik 1. Kita pilih hanya grafik, misalnya grafik interface saja. Oke, ini hanya ini yang ditampilkan. Kita bisa go. Oke. Dan yang ditampilkan itu hanya traffic proses dan traffic pada masing-masing interface ya. Oke, proses grafiknya itu 3 kolom. Oke.
Oke, masing-masing router sudah saling melakukan proses pengiriman grafiknya, dan tinggal menunggu ya hingga trafficnya bisa kelihatan di sini. Oke, di sini kita bisa lihat grafik untuk perangkat pada Mikrotik 2 ya. Mikrotik 2 di sini sudah menampilkan grafiknya. Oke, sudah kelihatan. Kita juga bisa berpindah ke Mikrotik 1. Kalau kita mau lihat grafiknya secara real time, kita bisa cek di sini. Kita bisa cek di sini. Dan dia akan menampilkan traffic secara real time ya, yang berjalan saat ini. Oke. Oke, ini sudah tampil grafiknya. Oke, kita bisa lihat secara proses dan proses berjalannya traffic secara real time. Jadi sangat mudah sekali ya untuk membuat sebuah server yang dapat menampilkan informasi ya, informasi grafis yang kita butuhkan untuk melakukan monitoring perangkat kita yang saat ini sedang berjalan. Oke, sekian video tutorial kali ini, semoga bermanfaat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.